pilihan untuk masuk dalam pemerintahan adalah pilihan etik Prabowo Sandi, pilihan politis dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum atau tidak. Hanya memang secara etik tentu melukai banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Ini saya ingin menguber atau membacakan jerit hati dari pendukung Prabowo Sandi, ya, yaitu dari Babe Haikal Hasan Baras, ya, sebagaimana dilansir sindonews.com. Prabowo Sandi masuk istana, Haikal Hasan pengikutnya masuk penjara. Prabowo Sandi masuk istana, pengikutnya masuk penjara. Luar biasa ya, rimanya bagus itu. Kita bacakan. Jakarta, Sekretaris Habib Rizik Syihab HRS Center Haikal Hasan Baras menyinggung masuknya Sandiaga Uno ke dalam Kabinet Indonesia Maju menyusul Prabowo Subianto. Padahal Haikal saat ini berstatus sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong hoax. Dalam cuitannya di media sosial Twitter, Haikal menjelaskan perjuangannya untuk memberi saksi agar adil pada pemilihan presiden 2019 lalu, di mana dia mendukung pasangan Prabowo Sandi sebagai rival dari Joko Widodo Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya keliling dalam negeri, lalu keliling Eropa, Australia, belum cukup. Jual mobil buat berikan saksi agar adil. Tapi inilah kita, hidup di zaman yang didukung jadi presiden dan wapres masuk istana dan pendukungnya masuk penjara. Ironi, lupakan, tulis akun Haikal_Hasan yang dikutip Minggu 27/12/2020. Tweet yang ditulis sejak Minggu pagi ini disukai lebih dari 5.000 warganet dan mendapatkan balasan 730 kali. Ya, tentunya masih berkembang ya. Mereka berdua tidak jadi presiden karena Allah ingin memperlihatkan pada kita siapa mereka sebenarnya. Kalau yang nganu umat sudah tak mereka, siapa hingga Allah menunjukkan kepada kita bahwa mereka berdua tak lebih dari pengkhianat yang rakus akan kekuasaan. Johnson akun Ashifami. Oh, ini tanggapan ya, Sobat Era sekalian. Lupakan saja dengan tanggapan ini. Tapi ini bagus ya. Sabar B, mungkin kita salah menggantungkan harapan perubahan. Ternyata yang sempat kita harapin hari ini tabiat aslinya kebuka. Itu juga berkah mereka ke depan jadi lebih mawas diri. Cuit akun Nodi Rahmat. Diberitakan sebelumnya Haikal Hasan sempat datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong hoax Rabu 23 Desember 2020. Haikal mengaku datang untuk memberikan klarifikasi atas laporan tentang berita bohong terhadapnya. Kepada media, Haikal Hasan menampik telah menyebarkan berita bohong ke masyarakat. Jadi Sobat RH sekalian, yaitu jerit hati pendukung Prabowo Sandi ya. Memang teman saya ya, Zainal Arifin Mukhtar membuat satir. Harusnya pemilihan presiden itu jangan pemilihan presiden dan wapres saja, tapi pemilihan presiden, wapres, dan menteri. Yang menang jadi presiden, yang kalah jadi menteri. Jadi nggak perlu gontok-gontokan katanya. Ya tentu ini gaya satir ya, gaya satir ya. Gaya satir yang bersangkutan ya, agar tidak untuk menyampaikan pesan bahwa ya aneh sebenarnya. Tapi ya semua ada alasannya. Seperti yang disampaikan Fadlizon misalnya, Abraham Lincoln pernah membuat sebuah tim yang dikatakannya sebagai tim rifle ya, team of rifle. Jadi tim di antara mereka yang berkompetisi atau menjadi rival dalam politik. Tetapi itu long time ago ya, zaman Abraham Lincoln di tahun berapa ya? 1800-an atau 1800-an kalau tidak salah ya.
Tetapi yang menjadi masalah adalah sekarang ini bukan Prabowo Sandinya yang masuk ke kabinet sesungguhnya, tetapi bagaimana mereka tetap memiliki komitmen untuk melindungi, mengupayakan kepentingan para pendukungnya yang banyak dipersekusi, yang mudah sekali dilaporkan, yang mudah sekali ditangkap, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ya, harusnya bukan Prabowo Sandi saja yang memperjuangkan itu, tapi sesungguhnya Presiden Jokowi sendiri yang harus tetap menegakkan demokrasi. Terlalu mudah di negeri ini orang dipenjarakan hanya karena perbedaan pendapat, dengan bahasa yang mengatakan sebagai penghinaan, sebagai penyebaran kebencian, berita bohong, dan lain sebagainya. Padahal mereka-mereka yang melakukan itu, mereka-mereka yang sebenarnya kan ingin kritis pada kekuasaan. Ya, ada satu dua yang sengaja menyebar hoax ya, seperti yang terjadi pada Ratna Sarumpait misalnya, memang betul-betul sengaja menyebarkan berita hoax. Tetapi kalau Munarman misalnya, bagaimana mungkin dikatakan menyebarkan berita hoax ketika dia menanggapi secara emosional kejadian saat itu yang dianggapnya tidak adil. Tapi kemudian dilaporkan, dan ketika dilaporkan balik tidak diproses. Atau Babe Haikal, kasus yang super aneh di dunia ini. Masa mimpi dilaporkan lalu diperiksa pula. Jadi mimpi dilaporkan diperiksa pula. Padahal orang bisa saja menghibur seseorang kelompoknya. Kita tidak tahu apakah Babe Haikal bermimpi betul atau tidak. Tidak ada yang bisa memverifikasinya. Masa akan ditanyakan bagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad SAW misalnya oleh penyidik. Lalu penyidik membuat apa? Konstruksi atau rekonstruksi, kan tidak bisa begitu. Penyelidik ya, masih dalam proses penyelidikan. Tapi banyak orang yang menduga ya pemrosesan seperti ini lebih dikaitkan pada posisi-posisi politik. Kita tahu bahwa Babe Haikal adalah apa tadi ya, Sekretaris Jenderal HRS ya, Habib Rizik Center, Sekretaris Habib Rizik Shihab Center, dan juga juru bicara PA212. Kelompok-kelompok yang so-called dianggap bertentangan dengan pemerintahan saat ini, bahkan dianggap sebagai sebuah kelompok yang garis keras dalam tanda kutip. Jadi sobat era sekalian, yang paling berbahaya di republik ini adalah koruptor, apalagi kalau dia kemudian bisa sembunyi di kekuasaan, sembunyi di istana. Tapi biasanya kekuasaan itu selalu mencari kambing hitam yang vulnerable, yang mudah diserang, yang mudah dikriminalkan, yang mudah dilaporkan, ketimbang menyelesaikan problem sesungguhnya bangsa ini. Problem sesungguhnya bangsa ini adalah korupsi yang merajalela dari tahun ke tahun. Dan belum ada presiden yang berhasil melakukan pemberantasan korupsi meskipun sudah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena KPK tidak bisa dibiarkan sendirian dalam melakukan pemberantasan korupsi. Apalagi pada akhir masa pemerintahan Jokowi jilid pertama, jelas-jelas ada pelemahan KPK melalui proses rekrutmen dan juga perubahan undang-undang KPK menjadi Undang-Undang 19 2019. Ya, sobat era sekalian, sebenarnya pilihan untuk masuk dalam pemerintahan adalah pilihan etik Prabowo Sandi, pilihan politis, dan tidak ada kaitannya dengan pelanggaran hukum atau tidak. Hanya memang secara etik tentu melukai banyak orang, terutama emak-emak yang sudah sangat antusias bahkan mengeluarkan biaya sendiri untuk mendukung Prabowo Sandi. Tapi faktanya yang didukung berlari ke tempat yang justru memang nikmat. Karena kekuasaan itu selalu nikmat. Dengan alasan apapun, kekuasaan itu selalu nikmat. Karena Anda mendapatkan fasilitas dari negara, mulai dari transportasi, akomodasi, kemudian juga gaji, dan lain sebagainya. Ya, mungkin orang seperti Prabowo Sandi tidak memerlukan pendapatan tambahan, tetapi menjadi pejabat publik tentu jauh lebih mengenakan, lebih enak ketimbang menjadi katakanlah the leader of opposition di jalanan atau di luar parlemen. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran bagi kita semua bahwa memang hidup ini soal a matter of choice, dan pilihan-pilihan itu akan diingat manusia. Kalaupun manusianya tidak mengingat, maka sang pencipta yang akan mengingatkan. Kenapa seseorang kemudian memilih A dan meninggalkan B? Itu semua akan dipertanggungjawabkan, tetapi semuanya mudah-mudahan menjadi baik bagi kita semua. Yang penting tetap
channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Yeah.